Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, misteri, dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Di sebuah kampung kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Ayu, berusia 36 tahun. Ia dikenal sebagai istri yang setia dan ibu yang penyayang. Rumahnya sederhana, berdinding kayu dan beratap seng, tapi penuh dengan kehangatan keluarga. Ia tinggal bersama suaminya, Mas Reza, dan keempat anak mereka yang masih kecil-kecil. Mulai dari usia 3 tahun hingga 10 tahun, setiap pagi, Ayu bangun sebelum subuh. Ia menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, lalu membantu anak-anaknya bersiap ke sekolah. Meski hidup pas-pasan, Ayu tak pernah mengeluh. Mas Reza bekerja sebagai buruh lepas bangunan. Kadang dapat kerja, kadang tidak. Tapi mereka selalu berusaha bersyukur atas rezeki yang ada. Warga kampung mengenal Ayu sebagai perempuan baik-baik. Ia rajin ikut pengajian, suka menolong tetangga, dan hampir tak pernah terdengar ada yang membicarakan hal buruk tentangnya. Ayah juga sering bilang bahwa kebahagiaan hidupnya bukan dari uang, tapi dari kebersamaan dan doa-doa anak-anaknya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, sepulang bekerja dari proyek bangunan, Mas Reza mengeluh pusing dan lemas. Awalnya Ayu mengira itu cuma masuk angin, tapi besoknya, tubuh Reza panas tinggi, dan kakinya mulai bengkak. Ayu panik dan segera membawanya ke puskesmas. Ini harus dirujuk ke rumah sakit. Bu, kami curiga ada infeksi berat di dalam tubuhnya, kata dokter. Ayu bingung. Ia tak punya cukup uang. Uang tabungan mereka hanya cukup untuk makan seminggu ke depan. Dengan berat hati, Ayu meminjam uang ke tetangga dan menjual perhiasan kecilnya untuk membiayai pengobatan suaminya, Harry Demi Harry. Kondisi Reza semakin menurun. Ia tak bisa lagi berdiri. Badannya semakin kurus, matanya cekung, dan ia terus mengeluh sakit di perut dan dada. Rumah sakit pun hanya bisa memberikan obat pereda nyeri tanpa tahu pasti penyebabnya. Maaf Bu, kami sudah berusaha, tapi suami ibu seperti menyerah, ujar dokter dengan wajah murung. Ayu hanya bisa menangis diam-diam di sudut ruangan rumah sakit. Ia tak sanggup menerima kenyataan itu. 3 minggu kemudian, Mas Reza mengembuskan napas terakhirnya di pelukan Ayu. Suasana rumah berubah sunyi. Anak-anaknya tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Tapi mereka ikut menangis melihat ibunya bersimpuh di lantai sambil memeluk baju terakhir almarhum suaminya. Hari-hari setelah pemakaman adalah awal dari neraka baru dalam hidup Ayu. Tak ada lagi penghasilan. Uang simpanan sudah habis. Para tetangga yang dulu membantu kini mulai menjauh. Beberapa bilang pelen-pelen agar Ayu segera bekerja atau menikah lagi supaya ada yang menafkahi. Tapi Ayu tak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya lulusan SMP, punya keterampilan khusus. Anak-anak masih butuh biaya sekolah dan susu. Kadang malam hari ia duduk sendiri di dapur yang gelap, menangis tanpa suara, menatap nasi yang hanya cukup untuk anak-anaknya tanpa bisa ikut makan. Yang lebih menyesakkan, Ayu mulai dihantui ketakutan takut kehilangan anak-anak karena tak bisa merawat mereka. Takut kelaparan, takut rumahnya disita karena tunggakan listrik, dan utang kecil di warung. Pernah suatu malam, ia mendengar anak bungsunya berkata lirih saat tidur, "Bu, aku lapar." Itulah malam terpanjang dalam hidup Ayu. Ia menggigil bukan karena dingin, tapi karena perasaan gagal sebagai seorang ibu. Ia keluar rumah diam-diam, duduk di teras, menatap langit malam yang mendung, sambil bergumam, "Ya Allah, aku harus apa? Aku harus jadi apa? Supaya anak-anakku bisa tetap hidup." Dan malam itu, seakan alam semesta mendengar kegelisahannya, muncullah satu sosok dari balik gelapnya gang kecil kampung. Lisa, tetangga baru yang selama ini hanya dikenal dari jauh. Wanita itu berjalan perlahan, dengan pakaian mencolok dan aroma parfum yang menyengat. Lisa tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Asal kamu siap terima risikonya." Perkataan itu membuat bulu kuduk Ayu berdiri. Ia tak tahu apa maksudnya, tapi untuk pertama kalinya,
Dalam kesedihan dan keputusasaan yang memuncak, Ayu menjawab dengan suara lemah. Apa saja akan aku lakukan, asal anak-anakku bisa tetap hidup. Sejak kepergian Mas Reza, hidup Ayu seperti runtuh. Setiap pagi terasa berat, setiap malam terasa panjang. Suara tawa anak-anak yang dulu mengisi rumah kini sering berganti dengan tangis lapar dan keluhan kehausan. Ayu mencoba bertahan. Ia pernah mencoba menjadi buruh cuci di rumah tetangga, tapi tenaganya terbatas dan bayaran sangat kecil. Ia juga pernah ikut membantu warung makan, tapi tak tahan berdiri seharian sementara anak-anak di rumah menungguinya pulang. Hampir setiap hari ia berjalan kaki menyusuri gang demi gang, menawarkan diri untuk bekerja jadi tukang bersih-bersih, jaga anak, bahkan rela menyapu halaman. Tapi tak semua orang mau menerima. Beberapa memandang rendah Ayu, melihatnya sebagai janda yang lemah dan tak punya daya. Kasihan Ayu, sekarang hidupnya sekarat. Ya namanya janda, kalau nggak kuat iman bisa goyah juga tuh. Desik seperti itu mulai terdengar di kampung. Ayu mendengarnya meski pura-pura tidak peduli. Ia menahan rasa malu demi anak-anak. Ia menahan tangis demi tidak terlihat lemah. Namun cobaan tak berhenti sampai di situ. Suatu hari, anak pertamanya Dimas demam tinggi. Tubuhnya menggigil, bibirnya pucat. Ayu panik. Tapi ia bahkan tak punya uang untuk membeli obat penurun panas. Ia terpaksa menunggu warung tutup dan meminta obat sisa dari pemiliknya. Ia memberinya sebutir paracetamol tanpa banyak bicara. Dalam hati, Ayu menjerit. Ia merasa dipermalukan, diremehkan, dan diperlakukan seperti pengemis. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, rumahnya didatangi penagih utang. Uang belanja yang ia pinjam sebesar Rp100.000 berbunga hingga 2 kali lipat karena tak kunjung dibayar. Penagih itu datang dengan nada tinggi dan ancaman keras. Kalau minggu depan belum bayar, siap-siap ya Bu, rumah ini bisa saya segel. Atau anak-anakmu saya bawa ke dinas. Ayu, anak-anak menangis ketakutan. Ia berdiri di depan pintu sambil memeluk mereka, mencoba menyembunyikan wajahnya yang basah oleh air mata. Malam itu, Ayu kembali duduk di teras. Kepalanya sakit, perutnya kosong, dan pikirannya kacau. Ia mulai berpikir hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa aku harus menyerah saja? Apa anak-anak lebih baik diasuh orang lain? Apa hidupku hanya untuk jadi hina seperti ini? Dan di tengah kegelapan itu, suara langkah kaki terdengar lagi. Sosok Lisa muncul, seperti bayangan masa lalu yang tak pernah pergi. Wanita itu berdiri di pinggir jalan, mengenakan pakaian ketat dan beraroma wangi menyengat. Rambutnya terurai rapi, wajahnya full make up, tampak jauh lebih muda dari usia aslinya. Lisa tersenyum sambil menghampiri. Masih kuat yuk? Tanyanya lembut. Ayu menatapnya tanpa kata. Air matanya masih menetes. Hatinya koyak, tapi satu pertanyaan muncul dalam pikirannya. Kenapa Lisa bisa hidup enak? Padahal dia juga janda. Lisa bisa membaca pikiran Ayu. Aku pernah di posisimu. Aku tahu rasanya kehilangan. Rasanya bingung cari makan buat anak. Tapi aku nggak mau terus jadi korban. Aku lawan hidup ini. Ayu menunduk. Hatinya campur aduk. Kamu jual diri, Lis. Lisa tersenyum tipis. Kalau itu yang kamu pikirkan, ya, tapi aku nggak sembarangan. Aku tahu cara mainnya. Aku tahu cara cepat naik kelas. Ayu menatapnya penuh tanya. Lisa lalu mendekat dan berbisik. Kalau kamu siap, aku akan kenalkan kamu pada sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Tapi ingat, semua ada harganya. Sekali kamu masuk, kamu nggak bisa mundur. Ayu menelan ludah. Ia tak langsung jawab, tapi pikirannya dipenuhi bayangan anak Kenania yang lapar, sekolah yang tertunda, dan dirinya sendiri yang dipandang hina oleh lingkungan. Lisa menaruh selembar kartu nama di tangan Ayu. Datang saja ke alamat ini jam 11 malam. Tapi datangnya sendiri. Jangan bilang siapa-siapa. Malam itu Ayu tidak tidur. Ia menatap kartu nama itu berulang-ulang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini bukan jalan yang lurus. Tapi hidupnya juga tak berjalan lurus lagi sejak suaminya mati. Dan ketika waktu menunjukkan jam 10, lewat 45 menit malam, Ayu mengambil kerudungnya, menyelinap keluar rumah, dan berjalan sendirian, menyusuri gang kecil menuju alamat misterius yang tertulis di kertas itu. Malam itu, jalan kampung sudah sepi. Hanya suara anjing menggonggong dari kejauhan
dan gesekan ranting tertiup angin yang terdengar samar. Ayu melangkah pelan menyusuri gang sempit, berbekal alamat yang ditulis Lisa. Jantungnya berdebar kencang. Ia belum tahu kemana kakinya akan membawanya. Tapi satu yang pasti, ia sudah terlalu terdesak untuk mundur. Alamat itu mengarah ke sebuah rumah tua di pinggir kampung. Pagar besi berkarat, dinding rumah ditumbuhi lumut, dan jendela tertutup rapat. Ayu ragu-ragu mengetuk pintu. Tapi sebelum tangannya menyentuh kayu, daun pintu sudah terbuka sendiri. Berderit pelan, Ayu melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam rumah, bau dupa menyengat hidung. Lampu temaram hanya berasal dari lampu minyak kecil di sudut ruangan. Di tengah rumah, duduklah seorang wanita tua berjubah hitam, rambutnya panjang, terurai, matanya tajam menatap Ayu dari balik bayangan. "Kamu yang dikirim Lisa?" Suara wanita itu serak namun pelan, seperti bisikan dari balik liang kubur. Ayu hanya mengangguk pelan. Ia menggenggam erat ujung kerudungnya. Tubuhnya gemetar. "Duduk." Wanita tua itu memperhatikan Ayu dari kepala hingga kaki. Kemudian ia menyalakan sebatang dupa baru. Asapnya mengepul pekat memenuhi ruangan. Ayu merasa kepalanya sedikit pening, seperti dililit kabut tipis. "Kamu ingin jadi seperti Lisa?" Ayu ragu menjawab, tapi bayangan wajah anak Kenania muncul dalam pikirannya. Ia mengangguk pelan. "Kamu tahu harganya?" Ayu menggeleng. "Kecantikan, daya tarik, kelarisan, bukan hal murah. Tapi kalau kau siap, aku bisa bantu. Tapi satu hal, kau harus mematuhi pantangan. Karena kalau kau langgar, kau bukan hanya kehilangan wajahmu, tapi juga jiwamu." Ayu menatap wanita itu dengan tatapan bingung sekaligus takut. "Apa pantangannya?" tanyanya dengan suara pelan. Wanita itu mengangkat kepalanya, menatap tajam. "Jangan pernah menolak lelaki tua yang berbau kemenyan. Tidak peduli seburuk apa rupanya. Jika kau menolak, susuk akan berbalik menyiksamu." Ayu menelan ludah. Nafasnya mulai tidak teratur. Tapi ia tetap diam, membiarkan pikirannya ditelan kabut. Wanita itu mengambil sebilah jarum emas, lalu mengusap wajah Ayu dengan cairan wangi yang dingin dan lengket. Ia lalu menusukkan jarum itu ke pipi kanan. Ayu tidak terlalu sakit, tapi menimbulkan rasa panas merambat. "Susuk sudah ditanam. Malam ini kau akan bermimpi. Jangan lawan. Dan mulai besok, hidupmu akan berubah." Setelah ritual selesai, Ayu pulang ke rumah dengan tubuh lemas. Ia seperti berjalan dalam mimpi. Sampai di rumah, anak-anak sudah tertidur. Ia pun merebahkan tubuhnya di kasur lusuh. Dan benar malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya begitu cantik, kulitnya putih bersih, matanya bercahaya. Ia mengenakan gaun merah menyala, dan dari belakang terdengar suara banyak pria memanggil-manggil namanya. Tapi ketika ia menoleh, semua wajah pria itu kosong, tak bermata, tak bermulut, hanya wajah putih polos seperti topeng. Ayu terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Tapi entah kenapa, tubuhnya terasa lebih segar. Ia berjalan ke depan cermin kecil di kamar. Dan terkejut, wajahnya berbeda, tidak drastis. Tapi ada yang berubah. Kulitnya lebih cerah, matanya lebih tajam. Bahkan karitan-karitan halus di bawah mata mulai memudar. Ia mengusap wajahnya berkali-kali, memastikan ini bukan mimpi. Keesokan harinya, Lisa datang menjemput Ayu. Mereka pergi ke sebuah kafe malam di kota, tempat para pria berduit biasa nongkrong. Ayu awalnya gugup, tapi begitu ia masuk ke ruangan, banyak pasang mata langsung menoleh ke arahnya. Pria-pria yang sebelumnya tak meliriknya, kini berebut menawarkan minuman, menanyakan namanya, memuji kecantikannya. "Kamu kerja di sini ya?" "Baru." "Ya, cantik banget. Mau saya ajak jalan-jalan? Saya bayar mahal." Lisa hanya tersenyum puas. "Gimana?" Aku bilang apa? Malam itu, Ayu pulang membawa uang lebih banyak dari yang pernah ia dapatkan selama sebulan penuh. Tangannya gemetar saat menghitungnya. Ia bisa beli beras, susu, bahkan seragam sekolah anaknya yang baru robek. Tapi di balik kebahagiaan itu, jauh di dalam hatinya, ada satu bisikan kecil yang terus berulang. Jangan langgar pantangannya, jangan pernah langgar. Dan Ayu pun tahu, ia telah memasuki dunia yang tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, hidup Ayu berubah drastis. Wajahnya yang dulunya biasa saja, kini tampak lebih segar dan menawan.
Kulitnya yang dulu kusam karena kelelahan, kini tampak bersih dan cerah. Mata orang-orang mulai tertuju padanya setiap kali ia berjalan, melewati jalanan kampung, atau bahkan saat sekadar membeli sayur di pasar. Para lelaki malam yang sebelumnya tak pernah meliriknya, kini berebut perhatian. Bahkan beberapa dari mereka berebut membelikan Ayu minuman, perhiasan, dan uang hanya demi bisa menghabiskan waktu bersamanya. Lisa, yang memperkenalkannya pada dunia malam dan ritual susuk, mulai membawa Ayu ke tempat-tempat hiburan yang lebih eksklusif, tempat-tempat di mana hanya pria-pria kaya dan berpengaruh yang datang. Mereka menyukai Ayu, bukan hanya karena wajahnya yang berubah, tapi juga aura misterius yang terpancar dari dirinya. Ini efek susuk itu, Yu, kata Lisa sambil tersenyum di dalam mobil mewah. Kamu sekarang bukan lagi Ayu yang dulu. Kamu bisa punya segalanya, asal kamu tahu batasnya. Ayu hanya tersenyum kecil, tapi di hatinya mulai tumbuh kesombongan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Uang mulai mengalir deras. Ayu mulai bisa menyekolahkan anak ke Nainia di tempat yang lebih baik, membelikan mereka pakaian baru, bahkan merenovasi rumahnya sedikit demi sedikit. Namun, di balik semua kemewahan itu, Ayu mulai lupa diri. Ia mulai jarang pulang ke rumah. Anak-anaknya sering ditinggal dengan alasan bekerja lembur. Ia sering memakai pakaian mahal, berdandan berlebihan, dan mulai berbicara tinggi kepada orang-orang kampung. Beberapa tetangga yang dulu menyayanginya, kini mulai menjauh. Mereka membicarakan Ayu di belakang, tapi Ayu tak peduli. Orang miskin memang cuma bisa iri. Begitu pikir Ayu. Suatu malam, saat Ayu sedang bersantai di sebuah lounge mewah, seorang pria tua menghampirinya. Pria itu mengenakan jas mahal, tapi wajahnya pucat dan kurus. Yang paling mencolok dari tubuhnya tercium aroma kemenyan yang sangat kuat. Ayu refleks menoleh ke arah lain, merasa mual. Pria tua itu duduk di sebelahnya, lalu berbicara pelan dengan suara serak. Kamu Ayu ya? Ayu menoleh pelan, sedikit risih. Iya, kenapa? Aku sudah lama dengar tentang kamu, aku suka kamu. Malam ini ikut aku ya, berapapun bayarnya, aku sanggup. Ayu menahan napas. Bau kemenyan itu semakin menyengat. Ia merasa mual, jantungnya mulai berdegup tak karuan. Otaknya seolah ingin mengingat sesuatu pantangan. Bau kemenyan, lelaki tua. Maaf, saya tidak melayani Bapak, jawab Ayu ketus. Tolong jangan ganggu saya. Pria itu hanya menatapnya, matanya merah, senyumnya dingin. Kamu yakin? Ayu berdiri dan berjalan menjauh. Tak peduli, ia ingin malam itu selesai. Ia merasa jijik, tapi sejak saat itu, hidup Ayu mulai berubah lagi. Esoknya, saat bangun tidur, Ayu merasa wajahnya gatal luar biasa. Ia menggaruk tanpa henti. Saat bercermin, ia terkejut ada bintik merah kecil di pipinya tepat di tempat susuk ditanam. Ia mencoba menutupi dengan bedak, tapi makin digosok, kulitnya malah makin memerah. Ia mulai panik, tapi ia menenangkan diri, mengira itu cuma iritasi biasa. Namun hari demi hari, bintik itu membesar, menjadi luka kecil. Lalu muncul luka lain di pipi sebelahnya, kemudian di bawah matanya. Ayu mulai sering sakit kepala dan mimpi buruk tiap malam. Ia bermimpi dirinya dikejar bayangan hitam yang terus berbisik. Kamu melanggar pantangan. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya di depan cermin, tapi wajahnya hancur melepuh, meleleh seperti lilin terbakar. Ayu mencoba mencari Lisa, tapi Lisa tiba-tiba menghilang. Rumah kontrakannya kosong, nomor teleponnya tak aktif. Panik, Ayu kembali ke rumah tua, tempat ia pasang susuk. Tapi rumah itu kini kosong, berdebu, dan tertutup rapat. Warga sekitar bilang rumah itu sudah lama tak berpenghuni, dan wanita tua di dalamnya sudah meninggal bertahan-tahan. Lalu, Ayu hampir gila. Malam-malamnya dipenuhi rasa takut dan rasa sakit. Wajahnya terus membusuk perlahan. Ia sudah mencoba ke dokter kulit, tapi tak ada obat yang bisa menyembuhkan luka-luka di wajahnya. Bahkan, dokter berkata aneh. Ibu sepertinya terkena reaksi dari dalam, bukan dari luar. Ayu pulang dengan tubuh lemas. Ia menatap cermin dan mulai menangis. Wajahnya kini penuh luka. Mata kirinya mulai membengkak. Bekas cantik yang dulu membuatnya dikagumi, kini berubah menjadi wajah yang menakutkan. Ia mencoba berdandan,
memoles bedak tebal, tapi kulitnya makin perih. Ia mencoba mengenakan masker, tapi luka-luka itu tetap terasa berdenyut dan berdarah. Dan malam itu, Ayu kembali mimpi. Tapi kali ini, lebih nyata. Dalam mimpinya, ia melihat pria tua berbau kemenyan itu berdiri di kamarnya, tersenyum, lalu berkata, "Kau sudah milikku." Ayu terbangun dengan jeritan keras. Tubuhnya gemetar, dan dari hidungnya mengalir darah segar. Beberapa bulan sebelum wajah Ayu mulai membusuk, hidupnya berada di puncak. Masa di mana susuk banner-banner menunjukkan kekuatannya. Setiap malam, Ayu tampil memukau di klub-klub malam, lounge mewah, hingga hotel-hotel eksklusif. Penampilannya selalu sempurna, gaun elegan, rambut disanggul rapi, dan senyum yang menggoda. Tak ada yang bisa menolak pesonanya. Bahkan pria-pria kelas atas, pejabat, dan pengusaha kaya berani membayar mahal hanya untuk duduk bersamanya selama 1 jam. Bagi mereka, Ayu adalah magnet, tidak sekadar cantik. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka terpikat, aura misterius, daya pikat yang menekan logika. Tak sedikit dari mereka yang sampai bertengkar sesama pelanggan demi mendapatkan perhatian Ayu. Dan Ayu, ia menikmatinya. Bukan hanya uang yang datang kepadanya, tapi juga kekuasaan. Ia mulai memiliki koneksi kemana-mana. Polisi tak berani mengganggu bisnisnya. Manajer klub malam bahkan memprioritaskan Ayu dibanding wanita lain. Ia bukan hanya pemikat, ia kini dianggap ratu malam. Di rumah anak Kenania, hidup serba cukup. Mereka mengenakan pakaian bagus, sekolah di tempat mahal, makan enak setiap hari. Ayu juga mulai membeli perhiasan emas, handphone mahal, dan bahkan motor matic baru. Tapi di balik itu semua, kesombongan mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tak lagi menyapa tetangga. Bahkan, anak-anaknya sendiri mulai merasa dijauhkan. Ayu jarang pulang. Bila pulang pun hanya untuk tidur sebentar, lalu pergi lagi sebelum matahari terbit. Anak-anaknya dititipkan ke seorang pembantu, dan hubungan mereka mulai renggang. Dimas, anak sulung Ayu, pernah mencoba berbicara padanya. "Bu, aku kangen. Kenapa ibu sekarang beda?" Tapi Ayu hanya menjawab cepat, "Ibu kerja, Dim, biar kalian bisa hidup enak. Jangan banyak tanya." Dan sejak saat itu, Dimas tak pernah bertanya lagi. Tak hanya keluarganya yang menjauh, teman-temannya sesama wanita malam juga mulai menunjukkan kecemburuan. Banyak dari mereka yang merasa iri karena pelanggan selalu memilih Ayu. Bahkan beberapa mulai berbisik bahwa Ayu pasti main ilmu. Cantik sih cantik, tapi masa bisa berubah secepat itu? Aku dengar dia pasang susuk, tapi susuknya bukan susuk biasa. Desas-desus itu menyebar cepat. Beberapa wanita mencoba mendekati dukun tempat Ayu dulu datang, tapi tak satu pun berhasil menemukan rumah itu. Ada yang bilang rumahnya sudah hilang. Ada pula yang bilang dukun itu hanya menampakkan diri kepada orang yang siap dijadikan tumbal. Namun Ayu tak peduli. Ia merasa lebih kuat dari mereka semua. Ia merasa di atas angin. Ia tak lagi takut pada pantangan yang pernah disebutkan dukun itu. Bahkan, dalam hati kecilnya, Ayu mulai menganggap semua itu hanya bualan agar ia tunduk. Pantangan, lelaki tua berbau kemenyan. Halah, aku bahkan belum pernah ketemu lagi orang kayak gitu. Yang penting, sekarang aku hidup enak. Namun malam itu, malam saat ia mengucap kalimat sombong itu, pintu klub malam tempatnya biasa bekerja diketuk pelan oleh seorang pria asing. Pria tua, dengan jas hitam panjang dan tongkat kayu. Rambutnya putih, kulitnya pucat, dan dari tubuhnya menyebar bau kemenyan sangat menyengat. Semua wanita malam di sana langsung menjauh saat ia melangkah pelan ke dalam ruangan. Dan matanya langsung tertuju pada Ayu. Pria itu tak berkata banyak. Ia duduk di meja sudut dan hanya menatap Ayu selama berjam-jam tanpa berkedip. Ayu yang biasanya percaya diri, malam itu mulai merasa gelisah. Ia merasa seperti sedang dikuliti perlahan oleh tatapan kosong yang mengintai dari balik asap rokok dan dentuman musik. Manajer klub malam mendekati Ayu dan berbisik, "Itu tamu VVIP, katanya dari luar kota. Dia khusus datang buat kamu. Bayarannya 3 kali lipat." Ayu merasa jantungnya berdetak tak karuan. Ia menatap pria itu lebih dekat, dan bau kemenyan itu menghantam kuat sekali ke hidungnya. Pantangan, bisik hatinya. Wajah Ayu pucat. Ingatannya kembali ke malam
di mana ia ditusuk jarum susuk. Ingat pantangan yang disampaikan, jangan tolak lelaki tua berbau kemenyan. Tapi Ayu melawan rasa takutnya. Ia menegakkan bahu dan berdiri. Egonya lebih besar daripada rasa takut. Ia tak ingin dipermalukan di depan pelanggan lain. Ayah mendek pria itu dan menatap dengan tatapan tajam. Maaf pak, saya tidak menerima tamu malam ini. Pria itu hanya tersenyum kecil. Yakin? Ayu mengangguk. Dengananku, ia membalikan badan dan meninggalkan meja itu. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu setelah pria tua itu keluar dari klub. Tapi sejak hari itu, kehidupan Ayu mulai runtuh. Besoknya, wajah Ayu gatal luar biasa. Saat ia bangun, matanya bengkak, pipinya kemerahan. Ia mengira hanya alergi kosmetik, tapi luka itu menyebar cepat, membentuk seperti pola melingkar di bawah. Kulit, makeup tak bisa menutupinya. Pelanggan mulai menghindar. Manajer klub marah dan menyuruhnya cuti sementara. Ayu mulai panik, tapi semua dokter mengatakan hal yang sama. Tidak tahu penyebab pastinya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Rambut Ayu mulai rontok, bibirnya pecah-pecah. Wajahnya bukan hanya luka mulai melepuh, seperti dibakar dari dalam. Ia dikucilkan, disindir sebagai pelacur kena karma. Teman-teman menjauh, anak-anak takut, bahkan dirinya sendiri tak sanggup menatap cermin lagi. Dan saat malam tiba, Ayu tak bisa tidur. Ia hanya mendengar satu suara dari balik dinding. Suara pria tua itu tertawa pelan, lalu berkata, "Sudah kubilang, pantangan bukan mainan." Sebelum hidup Ayu benar-benar runtuh, masih ada satu fase yang memperkuat kejatuhannya rasa iri dan dendam dari orang-orang di sekitarnya. Dunia malam bukan hanya penuh gemerlap, tapi juga penuh persaingan, iri hati, dan racun yang tak terlihat. Mata wanita-wanita malam lain mulai memperhatikan perubahan Ayu sejak awal. Wajahnya yang makin bersinar, kulit yang seperti bercahaya, dan pelanggan yang tak pernah sepi membuat semua mata iri memandangnya. Dia pasti pakai pesugihan. Aku dengar dia pasang susuk, tapi bukan susuk biasa. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Serem kalau diperhatiin baik-baik. Desas-desus itu terus menyebar, bahkan sampai ke telinga pria hidung belang yang jadi langganan Ayu. Awalnya mereka tidak peduli, tapi lama-kelamaan, satu persatu mulai menjauh. Beberapa mulai takut setelah bermimpi buruk usai menyentuh Ayu. Ada yang mendadak jatuh sakit, ada yang mengaku merasa dikuras energinya. Ayu mulai curiga. Seseorang pasti menyebarkan cerita ini. Dan satu nama langsung muncul dalam pikirannya. Desi, wanita malam yang dulu sering satu meja dengannya. Tapi akhir-akhir ini sering meliriknya dengan tajam dan sinis. Desi dulu adalah bintang di tempat mereka bekerja. Tapi sejak Ayu datang, pamornya, pelanggan lebih memilih Ayu. Dan Desi hanya bisa duduk menunggu sambil mengutuk dalam hati. Suatu malam, Ayu mendapati Desi sedang berbicara dengan salah satu pelanggan tetapnya, Pak Heru, seorang pengusaha kaya yang biasa memberi Ayu uang jutaan rupiah setiap minggu. Ayu mendekat tanpa suara. Ia cukup dekat untuk mendengar sepatah dua patah kata. Dia pakai susuk dukun kampung. Hati-hati aja mas, yang gitu nggak bisa ditebak. Ayu langsung tahu. Desi mencoba menjatuhkannya. Malam itu Ayu pulang dengan dada penuh amarah. Ia mengurung diri di kamar, menatap wajahnya di cermin. Meski masih terlihat cantik, ia mulai menyadari ada yang berubah. Matanya tampak lebih sayu. Pipinya terlihat sedikit mengendur, dan warna kulitnya mulai tidak rata. Rasa takut mulai menyusup lagi, tapi amarahnya lebih kuat dari ketakutannya. Kalau mereka mau perang, aku juga siap, batin Ayu. Keesokan harinya, Ayu menemui Lisa. Setelah lama menghilang, akhirnya Lisa muncul kembali di salah satu kafe malam. Tapi saat Ayu bertemu dengannya, ia nyaris tak mengenali wajah Lisa. Lisa tampak kurus kering, kulitnya kusam, mata kirinya juling sebelah. Ia tampak seperti orang yang sudah sekarat. Ayu nyaris tak percaya bahwa ini adalah wanita yang dulu membawanya ke dunia susuk. Lis, kamu kenapa? Lisa tertawa pelan. Suaranya berat dan seperti menahan nyeri. Aku juga pernah melanggar pantangan itu, Yu. Dan ini akibatnya. Ayu terdiam. Dulu aku pikir aku bisa lolos, tapi gak ada yang bisa kabur dari susuk jenis itu. Kamu pikir kita dapat semua ini gratis? Gak, Yu, kita semua bayar. Ku memesan. Waktu aja, Ayu mulai panik. Dukun itu
Dia masih hidup? Aku harus ketemu dia. Lisa menggeleng pelan. Dia sudah mati, Yu. Tapi dia nggak pergi sendirian. Dia bawa sebagian jiwa kita. Dia tinggal di susuk itu sekarang. Selama susuk itu masih di dalam tubuhmu, kamu nggak akan tenang. Kamu akan terus dihantui, disiksa, dan lama-lama, kamu akan kehilangan semuanya. Termasuk akalmu. Ayu gemetar. Keringat dingin membasahi lehernya. Lalu harus gimana? Lisa menatap Ayu lama. Keluarin susuk itu, atau kamu akan dibunuh dari dalam. Malam itu, Ayu memutuskan untuk bertindak. Ia kembali ke rumah tua tempat pertama kali ia dipasang susuk. Tapi yang ia temukan hanyalah reruntuhan puing dan semak belukar. Rumah itu sudah lama roboh. Yang tersisa hanyalah potongan pagar berkarat dan satu tiang kayu penuh tali bekas dibakar. Saat Ayu berdiri di antara puing-puing itu, Palkemanian menyergap dari arah belakang. Ia membalik badan dan melihat pria tua itu berdiri mematung, tersenyum lebar. Tubuhnya tak bergerak, tapi matanya menatap Ayu seperti sedang menelan mangsanya hidap-hidap. Ayu berteriak, lalu lari sekencang-kencangnya, meninggalkan tempat itu. Nafasnya enggosen-enggosen, tubuhnya gemetar. Dan entah kenapa, wajahnya terasa panas, seperti terbakar. Saat ia tiba di rumah, anak-anaknya ketakutan melihatnya. Pipinya mengelupas, berdarah, dan mata kanannya nyaris tak bisa terbuka. Ia melihat wajahnya. Di Simon, separuh wajahnya sudah bukan miliknya lagi. Kulitnya hitam, membusuk, dan dari balik luka itu ia seperti melihat mata lain. Mata asing yang mengintip dari balik dagingnya sendiri. Malam demi malam, hidup Ayu berubah menjadi neraka. Setelah pertemuannya kembali dengan pria tua, berbau kemenyan di reruntuhan rumah dukun. Kondisi fisiknya menurun dengan cepat. Wajahnya bukan hanya luka biasa. Kini, kulitnya mengelupas seperti kulit ular. Daging wajahnya mulai terlihat. Darah segar menetes dari bagian bawah mata, dan matanya kadang berputar sendiri seperti orang kerasukan. Ia tak lagi bisa keluar rumah. Anak-anaknya menangis ketakutan setiap melihat wajah ibunya. Bahkan si bungsu, Radit, pernah menjerit histeris dan terkensing-kensing saat Ayu mencoba memeluknya. Itu bukan ibu. Itu bukan ibu. Ayu mengurung diri di kamar. Ia menutup semua cermin. Namun bayangan pria tua itu tetap muncul di balik dinding, di ujung pintu, di balik jendela, bahkan dalam kegelapan. Saat ia menutup mata, suara-suara mulai terdengar di kepalanya. Suara perempuan menangis, anak kecil menjerit, dan bisikan pelan yang terus mengulang. Kau melanggar. Kau melanggar. Kini bayarannya adalah jiwamu. Ayu mulai tak bisa makan. Setiap kali mencoba menelan, tenggorokannya seperti dicekik dari dalam. Kadang, ia memuntahkan darah. Tubuhnya kurus kering, kulitnya menghitam, dan aroma busuk mulai keluar dari tubuhnya sendiri. Warga sekitar mulai curiga. Beberapa tetangga mengatakan, mereka sering melihat asap hitam keluar dari atap rumah Ayu setiap malam. Ada pula yang bilang mendengar jeritan dari kamarnya. Meski pintu selalu tertutup, namun tak ada yang berani mendekat. Rumah itu kini dikenal sebagai rumah kutukan. Suatu malam, Ayu mencoba cara terakhir. Ia mencari seorang kiai sepuh di luar kota yang konon mampu menangani gangguan susuk gaib. Ia datang dengan tertatih, memakai kerudung panjang dan masker medis, menutupi wajah yang tinggal setengah. Di rumah sang kiai, ia dipersilakan duduk. Sang kiai hanya menatapnya sebentar, lalu menghela napas berat. Apa yang kau minta tidak bisa dikembalikan tanpa tumbal. Ayu menunduk, suaranya gemetar. Saya nggak mau apa-apa lagi Pak Kiai. Saya cuma mau kembali normal. Saya mau sembuh. Saya mau anak-anak. Saya nggak takut lagi sama saya. Sang Kiai menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, kau sudah membuat perjanjian dengan kekuatan yang tidak semestinya. Susukmu bukan susuk biasa. Itu perantara untuk menanam roh dari dunia lain yang sekarang hidup dalam tubuhmu. Dan saat kau melanggar pantangannya, roh itu mengambil alih satu persatu bagian tubuhmu. Ayu menangis keras-keras. Ia bersujud, memohon, menciumi lantai rumah kiai itu sambil memohon ampun. Kiai pun mulai membacakan doa. Tapi saat ayat-ayat suci dilantunkan, tubuh Ayu mulai menggeliat. Ia menjerit, meronta, hingga tubuhnya terangkat dari lantai. Suara tangisnya berubah menjadi tawa cekikikan yang bukan miliknya. Hahaha.
Dia milikku. Dia sudah milikku. Kiai dan murid-muridnya kaget. Ayu seperti sedang kerasukan. Lidahnya menjulur panjang. Matanya melotot keluar, dan dari wajahnya yang setengah membusuk muncul garis-garis hitam seperti akar pohon merambat. Dengan usaha keras dan zikir tanpa henti, Kiai akhirnya berhasil menenangkan tubuh Ayu. Tapi setelah itu, beliau hanya berkata satu hal, "Kamu harus pulang. Waktumu tidak lama." Ayu pulang dengan langkah lunglai. Di jalan, orang-orang menatapnya dengan takut. Sebagian bahkan menjauh seperti ia membawa wabah. Sampai di rumah, ia menemukan sesuatu yang lebih menyesakkan. Anak-anaknya tidak ada. Di meja ada sepucuk surat, tulisan tangan Dimas. "Bu, kami pergi ke rumah Uwak. Kami takut, Bu. Maaf, kami nggak tahu Ibu kenapa, tapi kami nggak kuat tinggal di sini lagi." Ayu jatuh terduduk. Ia menangis seperti orang gila. Ia teriak memanggil nama anak Konania satu persatu, tapi hanya bayangan kosong yang menyambutnya. Malam itu, Ayu masuk ke kamar. Ia berdiri di depan cermin besar. Ia membuka kerudung dan maskernya. Wajahnya sudah bukan wajah manusia. Setengah wajahnya gosong. Matanya putih, daging pipinya sobek, dan dari lubang hidungnya keluar cairan hitam. Tapi lebih dari itu, dari balik matanya, ia melihat bayangan pria. Tua itu berdiri di dalam cermin, menatapnya sambil tersenyum puas. Ayu hanya bisa menatapnya, lalu berbisik dengan suara lirih, "Sudah cukup. Ambil saja semuanya." Dan malam itu, lampu rumah Ayu mati total. Dari luar, hanya terdengar satu jeritan panjang, dan kemudian hening. Malam itu, rumah Ayu kembali gelap. Tak ada cahaya, tak ada suara, tak ada kehidupan. Namun di dalam kamar, tubuh Ayu tergeletak kaku. Wajahnya tak bisa lagi dikenali. Luka-luka terbuka menganga di seluruh sisi mukanya. Dari mulutnya keluar darah, bercampur nanah, dan matanya melotot ke arah langit-langit, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata oleh orang biasa. Tapi yang lebih mengerikan bukanlah kondisi tubuhnya. Rohnya masih terjebak. Ayu tidak langsung mati. Ia terjebak di antara dunia hidup dan mati. Ia melihat jasadnya sendiri terbaring di ranjang. Namun ia tak mampu menyatu kembali atau meninggalkannya. Ia mencoba berjalan, memanggil, berteriak, menangis, tapi tak ada satupun yang mendengarnya. Ia berada dalam dimensi lain. Kabur, gelap, penuh kabut, dan sunyi. Seperti lorong panjang tanpa ujung. Dan di dalam lorong itu, ia melihat banggan-banggan perempuan. Wajah-wajah mereka rusak. Ada yang tanpa mata, ada yang tanpa bibir, ada yang hanya berupa tengkorak. Mereka menangis, merintih, dan merangkak mendekatinya. "Ayu, kamu baru datang. Sekarang giliranmu merasakan apa yang kami rasakan." Itu adalah Roro, perempuan lain yang pernah memakai susuk yang sama. Mereka seperti dikurung dalam ruang tanpa waktu, tak bisa bereinkarnasi, tak bisa kembali ke dunia, hanya bisa meratap dan menunggu agar lebih banyak lagi korban yang menyusul. Ayu ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi kakinya seolah tertancap tanah. Dan dari kegelapan, dia datang. Pria tua itu, dukun yang dulu memberinya susu, kini berdiri di hadapannya. Lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tubuhnya seperti arang terbakar, matanya merah menyala, tapi bibirnya tetap tersenyum. "Ayu, kamu melupakan perjanjiannya. Kamu melanggar pantanganmu. Kamu melayani lelaki najis itu saat darahmu datang bulan." Ayu menggigil. Ia ingat, waktu itu ia sedang kesulitan keuangan. Seorang pria kaya ingin membayar mahal, dan ia melayaninya. Meskipun sedang datang bulan, pantangan utama susuk itu, dan sejak saat itu, semuanya berubah. Ia lupa, lalu mengabaikannya. Sekarang, tubuhmu rusak, dan jiwamu milikku. Tangan dukun itu menggapai Ayu. Tapi sebelum menyentuhnya, dari kejauhan muncul cahaya terang, seperti obor. Tapi suaranya seperti zikir. Ayu melihat sosok pria paruh baya mendekat. Kiai tua yang pernah membantunya. Kiai itu muncul dalam dunia spiritual ini karena anak kanok Ayu, yang kini tinggal bersama saudara, meminta tolong agar ibunya bisa ditolong melalui doa. Mereka masih kecil, tapi mereka membaca surat Yasin setiap malam sambil menangis. Doa anak-anak itu menjadi cahaya yang perlahan-lahan membakar kegelapan di sekeliling Ayu. Dukun itu meraung, wajahnya terbakar. Bayangan roh-roh wanita melolong.
meronta, lalu mulai menghilang satu persatu. Ayu menatap ke arah kiai itu, menangis, memohon ampun. Tapi kiai itu hanya menggeleng. Rohmu bisa lepas dari jerat dukun ini, tapi tubuh sudah mati. Jasadmu tak bisa kembali. Air matanya jatuh. Ia sadar, segalanya sudah terlambat. Tapi setidaknya, ia bisa terbebas dari penjara susuk itu dalam kabut yang mulai memudar. Ayu melihat cahaya semakin mendekat, seperti gerbang menuju alam berbeda. Ia mulai melangkah perlahan, tapi sebelum masuk, ia menoleh ke belakang. Tubuhnya kini benar-benar mati. Keesokan harinya, warga menemukan jenazah Ayu membusuk sendirian di dalam rumah. Tak ada darah tersisa. Wajahnya sudah hancur, seperti dibakar dari dalam. Tapi anehnya, ada bau bunga melati dan bau kemenyan yang sangat menyengat di seluruh sudut ruangan. Jenazah Ayu dimakamkan secara diam-diam. Hanya saudara dan Anokenania yang datang. Namun sejak malam itu, warga sekitar tidak pernah lagi berani lewat depan rumah itu. Beberapa dari mereka mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dalam kamar bekas Ayu. Ada juga yang melihat bayangan wanita berjubah hitam berdiri di jendela, menatap kosong keluar. 3 bulan setelah kematian Ayu, rumah itu dibiarkan kosong. Tak seorang pun berani menempati atau bahkan mendekat. Rumput liar tumbuh tinggi, dindingnya menghitam seperti habis terbakar, dan jendela-jendela tertutup debu tebal. Meski begitu, setiap malam Jumat Kliwon, ada saja warga yang mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dalam rumah itu. Kadang suara itu lirih, kadang menjerit, dan kadang seperti memanggil nama seseorang. Radit, Dimas, pulang nak. Keden. Warga mulai menyebutnya rumah susuk. Banyak yang percaya bahwa roh Ayu belum benar-benar pergi, meski tubuhnya telah dimakamkan. Sebagian jiwanya masih tertinggal, karena susuk yang ditanam dulu bukan sekadar susuk pemikat, tapi penampung arwah. Ia menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Beberapa bulan setelah kejadian itu, seorang wanita muda bernama Indri, janda anak 1, datang ke desa. Ia membeli rumah itu dengan harga murah. Katanya, ia ingin memulai hidup baru bersama anaknya yang masih kecil. Warga sudah memperingatkan, tapi ia tidak percaya pada hal mistis. Ia justru merasa kasihan pada kisah Ayu. Kasihan sekali dia, ujar Indri. Dia hanya ingin menghidupi anak-anaknya, bukan? Hari pertama dan kedua, rumah itu terasa biasa saja. Indri bahkan sempat mengecat ulang kamar, membersihkan dapur, dan mengganti pintu belakang. Tapi di malam ketiga, semuanya berubah. Anaknya yang masih balita mulai mengigau. Ia menunjuk ke lenggit-lenggit sambil berteriak, "Ibu, ada tante hitam berdarah. Tante itu liatin aku." Indri menenangkan anaknya. Ia berpikir mungkin hanya mimpi. Tapi saat ia kembali ke kamarnya, ia menemukan cermin kamar pecah sendiri. Tak hanya itu, di tembok dekat ranjang muncul goresan seperti tulisan, "Aku belum selesai." Indri panik. Ia mencoba keluar rumah, tapi pintu mendadak terkunci. Sendiri, jendela-jendela terbanting. Suhu ruangan turun drastis. Dan dari lorong dapur, terdengar langkah kaki diseret. Indri memeluk anaknya, gemetar. Lalu, suara itu muncul. Susukku. Siapa yang melanggar lagi?" Dan di depan kamar mandi, muncul sosok perempuan. Mukanya rusak, mata melotot, rambut panjang dan basah menempel di wajah. Ia merangkak pelan, tangan berdarah, dan mulutnya menganga seperti ingin berteriak. Tapi suara yang keluar justru seperti erangan tulang patah. Itu Ayu. Tapi bukan Ayu yang dulu. Ini adalah versi roh yang tersiksa, wujud penuh dendam dan kutukan. Ia sudah tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Ia hanya ingin menghancurkan siapapun yang menyentuh rumahnya, dan mengabaikan peringatan dari dunia gaib. Indri tak sempat melarikan diri. Malam itu, warga melihat rumah itu mengeluarkan asap hitam lagi. Esoknya, rumah ditemukan kosong. Tak ada Indri, tak ada anaknya. Yang tertinggal hanya noda darah berbentuk tangan anak kecil di dinding, dan suara tawa mengerikan yang hanya bisa didengar saat malam sunyi. Epilog kini, rumah itu sudah dipagari oleh warga. Dipasangi tulisan dilarang masuk, dan dijadikan bangunan kosong tanpa penghuni. Namun sesekali, ada orang luar yang penasaran, ingin mencoba keberanian,
atau membuat konten video horor. Sebagian berhasil keluar, tapi banyak yang kembali dengan mata kosong dan pikiran kosong, seperti tubuh tanpa jiwa. Desas-desus menyebar. Susuk Ayu belum dihancurkan sepenuhnya. Rohnya masih terikat pada benda yang tertanam entah di mana. Mungkin masih dalam tanah, rumah itu, dan sampai susuk itu dicabut, rumah itu akan terus menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia kematian. Karena sekali kau berani pasang susuk dari alam gaib, yang kau jual bukan sekadar kecantikan, tapi seluruh hidupmu.